Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bersyukur boleh kembali beribadah di minggu ini meski masih di dalam keadaan streaming. Harapan kami dimanapun kita berada, kita di dalam kondisi yang baik dan berpengharapan kepada Allah. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita dapat menikmati hadirat Allah di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Biarlah segala sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan yang menjadi batu keselamatan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan penuh sukacita Dan menyanyikan nyanyian syukur untuk kedatangan-Nya. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. sebab Tuhan adalah Raja yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan dengan segenap hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus, untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani. Demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu, yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sungguh kasih yang besar, sungguh hati yang mulia, yang hanya dapat kita temukan di dalam Kristus Yesus. Saat ini, mari kita puji Dia, kita bernyanyi karya terbesar. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Bapa Surgawi, Engkau mengetahui seluruh gerak hidup kami, yang menyimpang dan yang bengkok, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kami acap kali membaikkan kesetiaan-Mu dan kasih-Mu. Kami cenderung membiarkan penindasan melilit di sekitar kami dalam dosa mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, kasihanilah kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Firman-Nya, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengorbanan Kristus di kayu salib membebaskan kita dari jerat maut yang kekal.
Pengorbanan dan kebangkitan Kristus menjadikan kita warisnya. Maka pantaslah kita berbahagia. Kita bersyukur untuk pengampunan yang diberikannya. Kita nyanyikan, ku berbahagia. Penuh dalam Tuhanku hatiku teguh. Sambil menyongsong kembalinya, kita nyanyikan dari ayat yang ketiga. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman dan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Sore GKPS Padang Bulan, Minggu 4 April 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah melalui channel GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan adalah Bapak Dr. Randus Tiopan Manihuruk. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk kebaktian Minggu sore pada minggu lalu yang terlaksana dengan baik. Dengan jumlah viewers sebanyak 882 viewers. Kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan secara streaming dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Maner Saragih. Jam doa kebaktian bahasa Indonesia diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB. Bagi yang memiliki topik doa khusus dapat mengirimkannya melalui WA ke nomor yang tertera di layar. Saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang besar dan yang mulia, kami sudah menaikkan ucapan syukur kami dan menaikkan penyembahan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang termulia dan Engkau berkenan atas apapun yang sudah
kami sampaikan kepadamu di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Bapa, saat ini kami datang akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja ini, kiranya Engkau-lah yang memberkati apapun itu, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu di seluruh dunia, terkhusus di gereja GKPS Padang Bulan. Engkau-lah yang kiranya Tuhan memberkati mereka, Engkau-lah yang kiranya terus menopang mereka di dalam setiap perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersekolah secara daring. Engkau-lah ya Tuhan yang menolong jemaat-Mu agar boleh mengerti apapun yang dipelajari ya Tuhan. Engkau-lah juga yang membantu orang tua yang mengajari mereka di rumah agar boleh tetap bersabar dan mengajari anak-anak itu dengan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam proses penyusunan tugas akhir ya Tuhan. Engkau-lah yang memberkati mereka, biarlah mereka boleh terus berpengharapan kepadamu dan mengerjakan bagiannya ya Tuhan. Kami pun berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang sedang di dalam penantian teman hidup. Engkau-lah yang memberkati, biarlah mereka boleh terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang di dalam penantian keturunan. Engkau-lah yang memberkati ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berpengharapan dan menantikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau-lah yang memberkati ya Tuhan, pemerintahan dari pusat sampai ke tingkat-tingkat daerah sekalipun ya Tuhan. Engkau-lah membantu para pemerintah, para pengambil kebijakan agar boleh mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan demi kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pendidik, para orang-orang yang belajar atau mengajar secara daring. Engkau-lah yang menolong para pendidik ini agar boleh mengerjakan tugasnya dengan sukacita dan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan bagi proses distribusi vaksin. Engkau-lah yang memberkati proses vaksinasi yang sedang berjalan ya Tuhan. Engkau-lah yang boleh menopang, biarlah vaksin tersebut boleh sampai ke lapisan masyarakat yang terluar sekalipun ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi perekonomian negara kami ini ya Tuhan. Engkau-lah yang boleh menopang, Engkau-lah yang boleh terus membantu negara kami ini agar meskipun di dalam situasi sulit kami boleh terus berjuang ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu di seluruh dunia, bagi orang-orang yang ada di dunia. Engkau-lah yang membantu kami agar boleh terus taat melaksanakan protokol kesehatan ya Tuhan, agar kami boleh memutus rantai penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan mendasari kita dalam menyerahkan persembahan dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan hati bersyukur dan sukacita, mari menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui OPO atau rekening yang tertera di layar. Kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi seperti yang Kau ingini. Bukan
Mari kita bersama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikianlah firman-Nya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari menghadapkan Simon, Petrus, dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang ada yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua muridnya itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram dan hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan dan mengoreksi kita. Mari kita bernyanyi Gembala yang Baik. sendu, diberinya air hidup yang benar. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Gembalaku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini bisa merayakan Paskah, kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kami, yang telah dikuburkan dan yang telah bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci. Maka kami yang percaya kepada Kristus ada jaminan kepastian pembenaran di hadapan Allah dan kepastian akan keselamatan, kemenangan dari dosa dan maut. Itu ada bagi kami bersama dengan Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut dengan kebangkitannya dari kematian. Biarlah sukacita Paskah hari ini mewarnai, memotivasi, dan membentuk hidup kami, yaitu hidup yang kristosentris, bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami menyerahkan nyawanya supaya kami tidak binasa. Maka kami pun yang percaya wajib hidup bagi Dia dan bagi sesama. Karena itu Roh-Mu kembali melawat kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu menolong kami juga ya Tuhan, memberikan kami sebuah insight, inspirasi, dan yang menggerakkan kami untuk melakukannya dan bermisi bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, mari membuka kitab suci dari Injil Markus pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai 18. Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai 18, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kiranya sabda Tuhan senantiasa memberikan sebuah kesegaran dan menolong kita terus semakin mengenal Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, dalam hari Paskah atau hari raya Paskah selalu juga menjadi sebuah pertanyaan pada abad mula-mula. Artinya apa? Ada pandangan yang berkata bahwa Yesus tidak pernah mati. Dari waktu ditangkap, ada orang berkata dia berubah wujud dan pergi. Tapi ada juga mengatakan ada orang yang mirip seperti Yesus, itulah yang ditangkap dan disalibkan, dan Yesus langsung terangkat ke surga. Kalau ini dipahami, dia percayai, maka jelas tidak akan ada sebuah kebangkitan. Yang kedua, ada sebuah keyakinan bahwa Yesus mati, dan memang itu fakta historis.
Tetapi kalau kita perhatikan menjadi perdebatan adalah sulitnya orang untuk percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan kalau kita perhatikan dalam narasi ini, bahwa beberapa perempuan datang ke kubur Yesus, itulah ayat 1, membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus atau membalsamin juga. Karena waktu Yesus mati pada hari Jumat waktu itu tidak sempat dibuat rempah-rempah, karena itu tradisi bagi orang Yahudi, khususnya sebagai penghormatan kepada sang guru, kepada sang imam agung besar itu. Tapi itu tidak sempat mereka lakukan, oleh karena akan jatuh masuk ke Sabat dan Yesus harus dikuburkan. Sabat itu dimulai jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu baru berakhir. Karena itu mereka, Maria Magdalena dan beberapa yang lain, membeli rempah-rempah dan membawanya dan pergi ke kubur Yesus. Dan mereka berpikir bahwa Yesus tidak bangkit, akan tetap menjadi atau menjalani sebuah kematian yang biasa sebagaimana lazimnya manusia. Karena itu dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat 1 dan 2 dan ayat 3 sampai mereka berkata, nanti yang gulingkan batu itu siapa? Gitu ya. Maka di dalam ayat 9 dalam narasi khotbah kita pada hari ini dikatakan Yesus pertama kali memberitakan atau menunjukkan dirinya telah bangkit kepada Maria Magdalena. Kenapa? Wajar orang Maria Magdalena dan teman-teman yang lain yang datang duluan di ayat 1. Wajar kalau kepada dia ditunjukkan. Tetapi menimbulkan pertanyaan bagi kita adalah ayat yang ayat 9b, yaitu apa? Kenapa narator atau penulis narasi ini menempatkan satu hal, yaitu menjelaskan siapa Maria Magdalena yang daripadanya pernah diusir oleh Yesus 7 setan daripadanya. Maka kalau kita melihat ini, berarti ada sebuah pesan khusus yang mau disampaikan penulis Injil Markus bagian ini, yaitu apa? Bahwa penekanannya adalah perempuan itu adalah Maria Magdalena ini sebagai orang yang daripadanya pernah diusir Yesus 7 setan atau roh setan. Yang mau disampaikan oleh narator atau penulis narasi ini adalah bahwa Maria Magdalena betul-betul merasakan kasih Kristus, kuasa Kristus yang telah membebaskan dia dari ketertindisan atau ketertindasan atau pengekangan kuasa kegelapan. Maka diwujudkanlah itu oleh Maria Magdalena dengan sikap penghormatan dia dengan membawa rempah-rempah ke kubur untuk mau dibuat kepada Tuhan Yesus sebagai tanda terima kasihnya. Maka ada sebuah pemahaman yang mengatakan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena pada bagian ini sebagai ungkapan terima kasih dan ungkapan penghormatan. Artinya karena dia betul-betul merasakan menikmati anugerah atau pertolongan dan kuasa Kristus yang membebaskan dia dari perbudakan kuasa kegelapan. Apa yang mau saya katakan pada bagian ini adalah wajar kalau orang merasakan sesuatu, pertolongan orang lain apalagi itu pertolongan Tuhan Yesus, maka diwujudkan dengan rasa syukur, rasa berterima kasih dan sebuah penghormatan dengan cara melakukan sebuah hal tradisi menurut Yahudi bagi orang yang telah meninggal. Jadi kepada dialah Yesus pertama kali menunjukkan dirinya. Yang kedua jemaat Tuhan adalah orang itu, artinya Maria Magdalena itu percaya bahwa Yesus bangkit. Lalu dia pergi, itulah ayat yang ke-10, dan memberitahukan kepada orang yang biasa mendampingi Yesus, yang sedang berkabung dan sedang menangis. Siapakah mereka ini? Dikatakan ada juga mungkin beberapa perempuan sepanjang Via Dolorosa sampai kepada Kristus disalibkan. Jadi itu ada beberapa wanita dalam catatan Alkitab. Kepada mereka lah Maria Magdalena memberitahukan bahwa Yesus dikatakan telah bangkit dari kematian. Tetapi dalam hal ini ayat yang ke-12 dikatakan bahwa orang itu juga, 11 maksud saya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, maksudnya oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya.
Itulah sebuah gambaran atau katakanlah sebuah peristiwa yang pertama. Baru setelah itu dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri, tadi Maria Magdalena, sekarang Yesus. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Inilah 2 orang yang percaya kepada Yesus dalam perjalanan ke Emmaus di kitab Lukas. Dan ketika Yesus menyatakan dirinya atau menampakkan diri kepada kedua orang ini, maka dikatakan ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi artinya 2 orang ini percaya. Jadi 2 yang dilawat Yesus secara langsung percaya Yesus bangkit. Itulah Maria Magdalena dan kedua orang murid itu dalam perjalanan ke Emmaus. 2 peristiwa ini, orang ini percaya karena Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi ketika mereka memberitahukan kepada orang lain itu tidak percaya. Itulah ayat 11 dan juga ayat 13. Akhirnya dikatakan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, yaitu murid-muridnya. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, sebab kedua murid yang dari Emmaus sudah memberitahukan sebelumnya. Dan dalam kitab-kitab lain bahwa Maria Magdalena pun telah memberitahukan kepada mereka sebelumnya. Tapi mereka tidak percaya, maka Tuhan Yesus berkata mencela mereka ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan dalam hal ini ada yang disaksikan oleh Maria Magdalena dan juga di mana 2 orang dari Emmaus itu, tetapi orang yang kepadanya mereka bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mereka tidak percaya. Tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Maria dan juga kepada 2 orang masih dari Emmaus, perjalanan ke Emmaus itu, mereka semua percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Baru ketika itu dikatakan ayat 14, kepada murid yang ke-11 minus Yudas yang telah mati bunuh diri, maka orang ini pun sulit percaya pada awalnya, sampai Tuhan mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya akan kesaksian Kristus yang telah bangkit dari kematian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa pentingnya rupanya berita atau narasi tentang kebangkitan Kristus? Salah satu hal yang harus kita pahami adalah kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, kitab suci atau Paulus berkata di sana demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan pada bagian ini, sia-sialah kepercayaanmu, artinya bahwa kita beriman kepada pribadi yang kalah. Kita beriman kepada pribadi yang gagal mati. Seluruh pemimpin agama di dunia ini termasuk nabi apapun dalam perjanjian lama dan sepanjang sejarah, semua yang mati ada kuburannya dan mereka tidak pernah bangkit. Meskipun Lazarus pernah dibangkitkan oleh Yesus, namun kemudian Lazarus meninggal dan dia tidak akan bangkit menunggu Kristus datang kedua kali. Tapi satu-satunya pribadi yang mati dan bangkit pada hari ketiga dan dia tidak ada di kuburannya lagi dan kuburan telah kosong, itu adalah Yesus sendiri. Maka dikatakan dalam hal ini oleh Rasul Paulus adalah
Jika Kristus tidak bangkit, sia-sia imanmu, sia-sia kepercayaanmu, karena kita menaruh iman, menaruh pengharapan kepada pribadi yang gagal, kepada pribadi yang mati dan tidak bangkit. Dan dikatakan bahkan orang yang percaya pun kepada Kristus, kalau Yesus tidak bangkit, selain sia-sia iman, tapi juga mereka akan binasa. Tapi terpujilah Tuhan kita, di mana Kristus yang mati hari ketiga, dia bangkit kembali dari kematian. Dia bangkit untuk mengalahkan maut dan kuasa dosa. Dia bangkit untuk mengalahkan kematian. Dan dia bangkit menang atas kuasa maut itu sendiri. Itulah dalam ayat yang ke-54, 1 Korintus pasal 15 ini. Dalam ayat 55 dan 56, dia berkata, 54b maksud saya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Kristus dari kematian. Itu artinya dia mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut. Dan itu sebuah kemenangan. Maka Paulus berkata dalam doksologinya, syukur kepada Allah di dalam Kristus yang telah memberikan kemenangan bukan hanya oleh Yesus, bagi Yesus sendiri, tetapi orang yang percaya kepada Kristus pun mengalami kepastian kemenangan bersama dengan Kristus. Itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, yang menjadi dasar sukacita kita ketika merayakan Paskah hari ini, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Bahwa engkau dan saya yang beriman kepada Kristus, ada kepastian kebangkitan dan kepastian keselamatan yang tidak akan binasa lagi. Dan ada kepastian bagi kita yang percaya, dilepaskan oleh Allah dari maut. Ingat Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena apa? Ketika Kristus bangkit dari kematian, berarti karya penyelamatannya, misi agung keselamatan Kristus dibenarkan oleh Allah, diterima secara sempurna oleh Allah. Dan karya keselamatan itu juga sempurna bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ada jaminan kepastian keselamatan bagi orang yang percaya, karena maut dan kuasa dosa telah dikalahkan oleh Kristus. Maka orang yang beriman kepada Kristus pasti mendapatkan keselamatan bersama dengan Dia dan tidak akan binasa lagi bersama dengan Kristus. Bukankah keselamatan adalah harta yang termahal? Hal yang penting dan paling utama dalam hidup manusia adalah keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersukacita pada hari ini. Oleh karena kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitannya memberikan hal yang paling penting bagi kita, itulah keselamatan jiwa kita. Supaya semua kita yang merayakan Paskah hari ini beria-ria oleh Allah, karena Allah telah menebus engkau, Allah telah menyelamatkan engkau, membebaskan engkau dari maut dan dosa, dan memberikan keselamatan yang pasti bagimu, dan itu dijamin oleh Tuhan Yesus. Maka orang selayaknya beria-ria di dalam Paskah. Karena itu maka Yesus menunjukkan dirinya. Dan kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Ditunjukkan, dibuktikan kepada orang percaya dan kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Perhatikan dalam bagian ini, ayat yang ke-10 dan 11. Dasarnya mereka tidak percaya, dikatakan larut di dalam, masih berkabung dan menangis. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan murid-muridnya yang lain pula, mereka ketakutan. Dalam Injil lain disebutkan, murid-murid pasca kematian Yesus, mereka mengurung diri, mengunci rapat-rapat di sebuah tempat.
Mereka di sana berkabung dan kondisi ketakutan karena Tuhannya telah ditangkap dan dihukum mati, gurunya telah ditangkap juga dan dihukum mati. Ini membuat mereka takut kecut sampai mereka menutup ruangan itu dan beribadah di sana kepada Allah dalam suatu ketakutan dan duka yang mendalam. Itulah yang disebut dengan Sabtu Kelabu atau Sabtu Sunyi yang dirayakan sebelum masuk ke Paskah pada hari kebangkitan. Kenapa mereka seperti ini Bapak Ibu Saudara? Hanya satu alasan utama, bahwa mereka lupa akan apa yang berkali-kali Yesus katakan, bahwa Yesus akan ditangkap, diserahkan kepada penguasa, kepada imam-imam kepala, dan akan dihukum mati dan disalibkan, tapi bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus berulang kali menyampaikan itu kepada mereka, tapi mereka tidak ingat. Ada yang berkata tidak ingat atau barangkali juga tidak percaya. Dan itu juga yang tadi dalam pembacaan firman kita pengantar khotbah hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 tadi. Oleh karena mereka lupa apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Yesus akan mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Disitulah dasar kenapa mereka ini sulit untuk percaya, atau degil atau ketidakpercayaan mereka yang dicela dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Memang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu membuat orang lemah iman atau membuat dia khawatir dalam hidup ini, takut atau gimana pun, adalah ketika dia lupa akan firman Allah, akan janji Allah. Padahal salah satu contoh misalnya, berkali-kali Tuhan mengatakan supaya kita tidak khawatir, dan Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik." Tetapi seringkali kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, oleh karena kita lupa akan sabdanya, akan janji Allah yang akan menjamin pemeliharaan yang sempurna bagi kita. Orang ini lupa akan sabda Allah, akan apa yang dikatakan kitab suci, akan apa yang sudah berkali-kali diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan bangkit. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita mengingat sabda Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kepastian kebangkitan ini atau peneguhan iman murid-murid bahwa Yesus itu betul-betul bangkit, bukan halusinasi. Ini sebuah hal yang mendasar bagi mereka. Oleh karena apa? Selain tadi yang saya katakan, ini mendasari kepada sebuah perintah atau amanatnya di dalam ayat yang ke-15 itu. Ada sebuah hal yang tidak dicatat di dalam narasi ini, dalam cerita ini, yaitu apa? Jarak antara ayat 14 sampai ayat 15 ini, sejatinya ini ada masa 40 hari. Jadi sebelum Kristus naik ke surga, terangkat ke surga, 40 hari dia di bumi bersama dengan murid-muridnya, meneguhkan mereka kembali, mengajar mereka kembali, dan mempersiapkan mereka sampai akhirnya dia naik ke surga. Barulah nanti kemudian ada perintah untuk mandat untuk melayani Tuhan. Jadi ada 40 hari masa tenggang ayat 14 dengan ayat 15. Maka di sini kalau kita perhatikan, lalu ia berkata, dalam narasi ini seakan-akan itu menjadi sebuah peristiwa yang bersamaan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah akan mungkin dikerjakan ayat 15 jikalau mereka tidak punya keyakinan yang teguh bahwa Yesus Tuhan yang telah mati itu telah bangkit dari kematian, yang memberikan kepastian, yang memberikan kemenangan bagi mereka. Maka peneguhan ini sesuatu hal yang sangat mendasar bagi murid-murid. Baru ketika nanti mereka telah berikan sebuah keyakinan ini,
Baru akhirnya mereka diperintahkan untuk memberitakan Injil. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin orang yang ragu-ragu bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari kematian. Kalau dia ragu, gimana mungkin dia mengerjakan mandat itu? Gimana mungkin dia memberitakan kabar baik itu? Yang kedua, kalau orang tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah mati dan bangkit itu, dan yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka dia tidak akan pernah bisa melayani atau memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang lain. Karena kalau kita mengacu kepada apa yang pernah teguran atau katakanlah yang diucapkan Yesus kepada para muridnya, waktu orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi juga melakukan banyak hal di dalam perjalanan katakanlah pelayanan mereka, maka di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-14, waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya terhadap orang-orang Farisi, biarkanlah mereka itu, orang buta menuntun orang buta, maka dua-dua akan jatuh ke dalam lubang. Yang saya mau katakan pada bagian ini kepada kita adalah, jikalau orang belum mengenal Kristus, belum hidup di dalam Kristus, belum dilahirkan kembali, belum yakin akan keselamatannya, tidak akan pernah bisa melayani, memberitakan Injil kepada orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pada bagian ini, hanya orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hanya orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, hanya orang yang telah menikmati anugerah keselamatan yang melahirkan dia kembali melalui pekerjaan Roh Kudus, merekalah yang dimungkinkan untuk melakukan mandat pemberitaan Injil kepada orang lain. Maka penting murid ini diteguhkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang aktif di gereja dan kegiatan rohani, tapi dia belum dilahirkan kembali, dia bukan melayani, tapi dia aktivis. Dia beraktivitas dalam kegiatan rohani, tapi sejatinya dia belum hidup di dalam hal yang rohani. Ini menyedihkan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang sudah sekian lama engkau jadi Kristen, mengaku percaya, mengaku beriman kepada Kristus, supaya betul-betul mengalami perjumpaan dengan Kristus, bahwa engkau dengan imanmu, engkau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, baru bisa untuk menyaksikan Injil kepada orang lain. Maka kalau kita mengacu kepada 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, kitab suci berkata demikian. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Yohanes berkata demikian, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yang dikatakan oleh Yohanes Bapak Ibu adalah, dia hanya bisa menyampaikan kepada orang lain apa yang telah dialaminya, apa yang telah dilihatnya, apa yang telah diterimanya. Tidak mungkin orang memberitakan anugerah Allah kalau itu tidak dialami dan tidak diterimanya. Tidak mungkin orang untuk menuntun orang lain ke dalam kebenaran kalau dia sendiri pun tidak hidup dalam kebenaran. Maka Yohanes berkata, apa yang kami lihat, apa yang kami raba dengan tangan kami, dan apa yang telah kami alami sendiri, itulah yang kami sampaikan kepada kamu, supaya kamu memperoleh persekutuan dengan kami, dengan Bapa. Dan dikatakan persekutuan dengan Bapa adalah persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus. Baru ayat yang keempat, supaya sukacita kami menjadi sempurna.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya Yesus meyakinkan mereka akan Kristus yang telah mati dan bangkit itu, supaya betul-betul mereka diteguhkan kembali dan mereka mengalami sebuah keyakinan yang kokoh akan Injil, dan oleh karena mereka telah mengalami Injil itu sendiri. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Mari merayakan Paskah yang kita lakukan tiap tahun. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita tidak mengalami kuasa Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut dan dosa itu. Maka kuasa kebangkitan itu juga memberikan kemenangan bagi kita atas kuasa dosa. Maka ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang dikatakan oleh Yesus adalah cakupan misi, cakupan pemberitaan Injil adalah seluruh dunia, tanpa pandang daerah apapun, tanpa pandang suku dan bangsa apapun, siapapun mereka butuh Injil. Ini satu, jadi skopnya seluruh dunia. Yang kedua adalah apa isi berita? Isi beritanya adalah Injil. Pertanyaan bagi kita, apa rupanya Injil sehingga ini menjadi berita atau inti beritanya, isi beritanya? Injil, kabar baik, adalah sesuatu tentang siapa. Secara teologis, Paulus menyatakan tentang Injil itu secara ringkas di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Dia berkata demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Secara sederhana banyak memang penjelasan akan Injil, tapi secara sederhana saya setuju dengan apa yang dirangkumkan oleh Rasul Paulus. Apakah Injil itu? Injil adalah berita bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, yang di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada pengampunan dan pembenaran, di dalam Kristus ada kemenangan atas dosa, kuasa dosa dan juga akibat dosa. Itulah Injil. Kenapa ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah penekanan Yesus? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Roma 1 ayat 16. Dalam Roma 1 ayat 16 Rasul Paulus berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian adalah orang Yunani. Agama tidak pernah menyelamatkan, gereja tidak pernah menyelamatkan, moralitas tanpa iman kepada Kristus tidak ada artinya. Maka Kristuslah satu-satunya yang menjadi dasar atau alasan atau yang menyebabkan orang untuk bisa diselamatkan oleh Allah. Injil, kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu hal tanda orang percaya yang telah menikmati anugerah Allah, ada dorongan dan kewajiban kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus, bersaksi memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain bisa mendengar Injil, percaya dan terima Yesus. Oleh karena apa? Coba kita perhatikan dalam dalam Roma pasal yang ke-10. Dalam Roma pasal yang ke-10
ayat yang ke-13 sampai 15. Kitab suci berkata demikian, ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Lanjut kalimatnya. Tetapi bagaimana mungkin mereka berseru kalau mereka tidak percaya kepadanya? Tapi bagaimana mungkin mereka percaya kepada Yesus kalau mereka tidak mendengar akan Dia? Dan bagaimana mungkin mereka mendengar jikalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mungkin ada orang yang memberitakan jikalau tidak ada orang yang diutus? Maka ayat 15, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik, yaitu Injil. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang hanya bisa berseru dan beriman dan berseru kepada Yesus dan diselamatkan kalau mereka mendengar Injil. Dengan mendengar maka mereka percaya, maka berseru. Tapi bagaimana mungkin mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Maka siapakah yang memberitakan itu? Engkau dan saya sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Karena itu salah satu kado Paskah dan kado Natal yang terbesar di dalam hidup kita sejatinya adalah ketika kita dengan sukacita, dengan rela karena kasih memberitakan Injil kepada orang lain. Sebab ketika dia percaya berseru kepada Kristus, maka dia mendapatkan paling mulia, paling mahal, paling penting dalam hidupnya. Itulah keselamatan jiwanya. Maka dalam hal ini Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jangkau semuanya. Bagi kita mungkin tidak terlalu perlu ke dunia, dan sekarang sebenarnya kita gampang pergi ke dunia dengan media sosial. Dengan medsos, apakah Line, Instagram, atau juga kita dengan Facebook, atau dengan WA atau apapun, termasuk juga live streaming seperti ini, justru membuat kita semakin gampang menjangkau dunia. Tanpa pergi, kita bisa didengarkan oleh orang di berbagai daerah untuk mendengarkan kabar baik. Tapi saya mau katakan di sini, Yesus maksudkan adalah bahwa harus dijangkau semua orang dengan memberitakan Injil sebagai kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Itulah sebabnya betapa penting diteguhkan mereka kembali awalnya. Bagaimana mereka harus percaya Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit dari kematian itu. Yang berikutnya Bapak Ibu perhatikan ayat 15 itu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini menjadi menimbulkan pertanyaan. Kalau dikatakan segala makhluk, emangnya apakah semua makhluk yang ada di dunia ini, di bumi ini, perlu Injil? Secara teologi sistematika, ya, dalam artian tertentu. Tetapi kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-16, yang percaya dibaptis akan diselamatkan, maka ini pasti arahnya kepada manusia. Karena yang membutuhkan pertobatan, membutuhkan iman, dan yang dibaptis adalah hanya manusia dan tidak ada di luar itu. Karena hanya manusia berbicara tentang dosa. Manusia berbicara yang membutuhkan pembenaran dan pengampunan. Maka kalau kita hubungkan atau dikaitkan dengan ayat 16, kata makhluk di sini penekanannya kepada semua manusia. Tetapi ada terjemahan lain di dalam sebuah sistematika teologi, yaitu apa? Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika orang bertobat, ketika orang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan hidup baru, yang didasarkan oleh anugerah Allah, maka mandat Allah Kejadian 1 ayat 28 kembali bisa dikerjakan. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka mandat Allah di Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, 16 itu tidak bisa dikerjakan dengan baik oleh manusia setelah kejatuhan Adam. Tetapi ada sebuah penebusan, dan penebusan ini melahirkan sebuah pemulihan. Maka kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang mau supaya kita hidup di dalamnya.
Artinya apa? Keselamatan bukan karena perbuatan baik tetapi karena anugerah Allah. Tapi orang yang telah diselamatkan itu, maksudnya Allah juga bukan sebatas keselamatan bagi dirinya, tapi dia pun berkarya bagi Allah. Maka kata segala makhluk dalam ayat 15 secara sistematika teologi dipahami bahwa dengan pertobatan manusia yang percaya kepada Kristus, maka mandat Allah, mandat budaya bisa dikerjakan. Maka ada sebuah pemulihan yang dunia yang akan lebih baik. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma, bagaimana dunia dan alam semesta mengerang dan menunggu pemulihan anak-anak Allah. Itu artinya dalam arti yang kedua. Tapi saya lebih fokus kepada arti yang pertama, yaitu apa? Bahwa semua orang, semua makhluk membutuhkan Kristus, membutuhkan Injil. Siapapun dia, apapun agamanya, tanpa pandang suku agama, semua butuh Kristus. Karena itu Injil harus diberitakan kepada orang lain. Maka dalam ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karena itu mengacu kepada ayat ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah perjuangan yang sangat mendesak. Ada sebuah perjuangan merebut orang dari maut. Karena dikatakan yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Maka supaya mereka jangan mati dulu, biarlah mereka mendengar Injil supaya mereka tidak binasa. Atau ketika mereka masih punya kesempatan, sebanyak mungkin atau secepat mungkin kita merebut mereka dari maut, kita merebut mereka dengan memberitakan Injil, kita merebut mereka, membebaskan mereka dari kuasa kegelapan, sehingga mereka tidak binasa. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi sebelum Yesus datang kedua kali, kiranya orang yang kita kasihi, orang tua, saudara kita, rekan kerja kita, tetangga kita, mereka mendengar Injil, agar mereka percaya, berseru kepada Kristus dan diselamatkan. Satu. Yang kedua, kita juga tidak tahu kapan kita mati dan kapan mereka mati. Karena itu sebelum mereka duluan atau kita duluan, maka mari layani, beritakan Injil, supaya mereka tidak binasa. Karena orang yang tidak percaya dikatakan mereka akan dihukum, tetapi yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, salah satu sukacita Paskah pada hari ini, mari beritakan kabar baik kepada orang lain, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa dia telah dikuburkan, bahwa dia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci untuk keselamatan kita bersama. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan atas dosa dan maut, kuasa kebangkitan Kristus yang harinya mendasari sebuah mandat bermisi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Maka dikatakan kuasa kebangkitan itu juga ayat 16, ada kepastian keselamatan bagi yang percaya, baru disertai dengan sebuah kuasa. Itulah ayat 17-18. Bagi mereka yang diutus untuk memberitakan Injil, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Melalui narator Markus, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ada kuasa yang diberikan oleh Yesus. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, di akhir kitab Markus ada sebuah pengulangan dari Markus pasal 3 ayat 15. Di dalam Markus pasal 3 ayat 15, ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani, maka dikatakan ketika dipanggil mereka menjadi murid-murid, maksud saya, ditetapkan mereka menjadi murid Kristus, menjadi rasul, maka ayat 15 mereka diberi kuasa
untuk mengusir setan. Dan di sini kembali juga hal yang sama. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara adalah dalam pelayanan kita, dalam misi pemberitaan Injil, Yesus memberikan kuasa, yaitu kuasa dari Dia sebagai Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita, yaitu kuasa dengan berbagai karunia sebagai tanda penyertaannya bagi kita dalam pelayanan. Salah satu kuasa mengusir setan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada hal yang kadang-kadang juga menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau ada orang kerasukan setan, seakan-akan hanya orang tertentu yang bisa mengusir roh jahat itu. Padahal sejatinya setiap orang yang beriman kepada Kristus, yang telah dilahirkan kembali, diberikan roh Allah diam di dalam kita. Dan roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada roh manapun. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Maka dengan kuasa daripada roh itu, kuasa daripada Allah Tritunggal, engkau yang beriman diberi kuasa, bukan kau mampu, tapi diberi kuasa oleh Allah untuk mengusir setan. Jadi tidak perlu kau panggil pendeta tertentu atau siapapun. Kau tengking dalam nama Yesus, dengan catatan, kalau engkau tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, engkau tengking, bukan setannya yang pergi, tapi setan akan mencabik-cabik engkau. Itulah anak-anak Skewa di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Anak-anak Skewa itu mencoba ketika dilihatnya para rasul mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka pun akhirnya mengusir setan menengking dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Pergi engkau. Setannya jawab, Yesus ku kenal, Paulus ku kenal, tapi engkau siapa? Akhirnya setan itu mencabik-cabik mereka, dan mereka luka dan mereka pada telanjang pergi. Yang saya mau katakan kepadamu, kalau engkau betul-betul telah dilahirkan kembali dan betul-betul beriman kepada Kristus, yakinlah kuasa roh Allah ada padamu. Maka kalau ada orang kesurupan, kalau ada orang diganggu oleh setan, engkau berkuasa dengan Yesus, atau Yesus bekerja di dalam engkau melalui engkau, engkau bisa dan berkuasa mengusir itu. Tapi kalau engkau tidak beriman kepada Kristus, engkau akan dicabik-cabik oleh setan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan juga ini keyakinan saya berdasarkan pengamatan penggalian saya akan firman Tuhan selama sekian tahun menjadi seorang hamba Tuhan. Yang saya mau katakan adalah, kalau orang betul-betul lahir baru, setelah dia terima Kristus, dia memiliki Roh Kudus dalam dirinya, tidak mungkin yang lahir baru kerasukan roh jahat. Kalau ada orang yang kesurupan mengaku percaya, itu bohong. Karena tidak mungkin ada dua roh di dalam dirinya. Tapi kalau dia mengaku beriman, tapi betul-betul belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu bisa terjadi. Maka kuasa ini mengusir setan ada bagi kita ketika kita melayani pemberitaan Injil. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, diberikan mereka bahasa yang baru dalam ayat 17 itu. Itu mengacu kepada Kisah Rasul pasal 2 pada Pentakosta, di mana ketika mereka berkumpul berdoa bersama, Roh Kudus dalam bentuk lidah api turun atas murid-murid, dan mereka diberi bahasa yang mereka sebelumnya tidak tahu. Mereka orang Galatia, tapi mereka berbicara bahasa Mesir, Kapadokia, Frigia dan lain-lain. Oleh karena apa? Saat itu pada Pentakosta, seluruh orang berkumpul di Yerusalem, dari berbagai daerah pada kumpul. Maka ketika itu murid-murid yang diberikan bahasa baru oleh Roh Kudus kepada mereka, mereka memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga begitu banyak orang yang datang dari berbagai negara itu, mereka semua mendengar Injil. Maka Kisah Rasul 1 ayat 8 mulai digenapi pada titik itu. Karena dalam Kisah Rasul pasal 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, dan itu digenapi di pasal 2.
ketika Pentakosta. Tetapi juga silakan kalau Tuhan kasih kita karunia berbahasa roh dalam pelayanan, itu lain lagi ceritanya. Baru berikutnya Bapak Ibu yang terakhir ayat 18, dalam kuasa kebangkitan Kristus itu mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini memang perdebatan dalam teologi. Ya, kalau memang ini dipahami juga mengalami pernah Paulus. Paulus ketika dalam perjalanannya ke Roma, ketika dia singgah di sebuah pulau, ketika malam hari ketika kapalnya terdampar hancur, maka ketika dia mengambil ranting untuk kayu bakar, tangannya dipatok ular, itu ular berbisa. Dan siapapun biasanya dipatok ular itu pasti mati. Tapi waktu itu Paulus tidak mati. Sampai akhirnya orang itu menganggap bahwa Paulus adalah dewa. Hal seperti itu mampu nggak, berkuasa nggak Tuhan beri? Berkuasa. Ya, jadi kalau memang dalam pelayanan bisa itu terjadi. Tapi jangan berarti sesuatu ketika suatu saat udah tahu ada ular kobra tiba-tiba kau pegang, itu namanya bunuh diri. Tapi kalau hal tertentu dalam pelayanan bisa dibuat seperti itu. Berkuasa Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Misalnya Bapak Ibu Saudara, di manalah ada kampung kita di dulu ratusan tahun yang lewat yang tidak ada dukun. Mau Toba, mau Karo, mau Simalungun, mau Nias, mau dari orang Pak apapun, hampir tiap desa banyak dukun. Kalau Tuhan tidak menyertai dan tidak memberi kuasa kepada Nomensen mati di tanah Batak, Agus Tais mati di Simalungun, Newman akan mati di tanah Karo, Deninger akan mati di Nias. Karena kita semua adalah banyak ratusan tahun yang lewat, nenek moyang kita adalah penguasa, terlibat kuasa kegelapan. Tapi Tuhan menjagai, Tuhan memelihara mereka. Juga dikatakan yang minum racun di sini, yang kalau kita diguna-gunai orang itu tidak mempan. Ingat itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara pada hari ini, kalau itu guna-guna jimat orang, kalau engkau betul-betul percaya kepada Kristus, itu tidak akan mempan. Ingat bilangan 23 ayat 23. Mantra dan tenung tidak akan mempan kepada keturunan anak-anak Tuhan, kepada keturunan Yusuf. Tetapi kalau itu racun kimia, kau doakan pun engkau akan mati juga. Tapi kalau guna-guna jimat apapun tidak mempan, maka kita bisa diserang oleh iblis, iya, tapi kita tidak akan pernah bisa kemasukan roh jahat, dan kita tidak akan pernah bisa diguna-gunai, dijimati oleh orang apapun. Makanya kalau ada orang dia mengaku diguna-gunai, dijimati orang lain, keyakinanmu, imanmu perlu dipertanyakan kepada Kristus. Tapi orang yang melayani, bersaksi, memberitakan Injil, bermisi bagi Allah, dikatakan pada bagian ini diberikan kuasa. Termasuk juga dikatakan dalam ayat 18 terakhir, meletakkan tangan orang di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini karunia Bapak Ibu Saudara. Kalau semua kita yang percaya diberikan karunia seperti ini, saya pikir rumah sakit semua akan tutup, fakultas kedokteran akan tutup. Coba bayangin saat semua kita tompang tangan, mereka sembuh, otomatis kan semua akan tutup. Ternyata COVID juga nggak sembuh-sembuh juga kan gitu ya, karena itu masalah kimia. Yang saya mau katakan di sini, ada karunia yang Tuhan berikan kepada orang tertentu, tidak kepada semua orang. Itu 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Ada karunia penyembuhan, ada karunia berbahasa roh, menafsir bahasa roh, ada karunia bernubuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang mau saya katakan, dalam misi Tuhan Yesus memberikan kuasa bagi umatnya, bagi hamba-hambanya, di dalam pelayanan pemberitaan Injil untuk menjangkau sebanyak mungkin orang ke seluruh dunia, bagi dia supaya orang mendengar Injil, percaya, berseru kepada Kristus dan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kuasa kebangkitan Kristus yang kita alami hari ini memberikan sebuah semangat yang baru, sukacita dan keberanian bagi kita, karena kewajiban kasih bahwa kita harus memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kita jangkau, agar mereka percaya, berseru dan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini pikirkan kepada siapa engkau bisa memberitakan Injil agar mereka datang kepada Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian itu memberikan kuasa kepada kami juga yang percaya. Maka kami yang percaya kepada Kristus diberi kuasa untuk berkemenangan atas kuasa dosa dan akibat dosa. Kami juga memiliki kuasa daripada Kristus untuk mengalahkan kedagingan dan dosa kami untuk hidup suci. Tetapi juga kepada kami diberi kuasa dalam pelayanan. Kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah dorongan bagi kami dan kuasa untuk bersaksi memberitakan Injil ke seluruh dunia kepada semua orang. Karena siapapun mereka, setiap orang pasti membutuhkan Kristus. Sebab tanpa Yesus mereka akan binasa. Tetapi ketika mereka percaya kepada Kristus dan dibaptis, mereka akan diselamatkan. Bahwa kuasa Kristus yang telah bangkit itu adalah kuasa untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami dengan kuasa itu juga bekerja, bermisi, memberitakan Injil, supaya banyak orang mendengar Injil, berseru kepadamu, dan diselamatkan, ya Tuhan. Yakinkan kami akan penyertaan dan pemeliharaanmu, karena itu janjimu yang memberikan kami karunia, memberikan kami kuasa. Sehingga kami dengan kasih, sebagai sebuah kewajiban kasih kami, dengan disertai kuasa daripada rohmu, kami melayani pemberitaan Injilmu dan mengusir roh-roh jahat dari orang yang mendengar Injilmu, ya Allah. Kiranya Tuhan menolong kami dalam sukacita perayaan Paskah hari ini. Kami pun tidak berpangku tangan, tapi digerakkan dan berbuat untuk memberitakan Injil kepada orang yang kami kasihi dengan cara yang tepat, dengan kuasa Allah. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, ketika kami memberitakan Injil, mereka tidak akan mau datang kepadamu. Tapi kalau kami hidup di dalam kekudusan, bergantung penuh kepadamu, dipenuhi oleh rohmu, maka biarlah ketika Injil diberitakan, akhirnya hati mereka diubah oleh Roh Kudus. Mereka dilahirkan kembali dan diselamatkan oleh-Mu, ya Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu, Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kristus bangkit melahirkan harapan dan sukacita bagi kita. Kristus sudah bangkit, hai soraklah. Mari kita ambil komitmen kita. Kita nyanyikan lagu Kristus bangkit. Bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya.
ikut Dia yang menang. Kita nyanyikan dari ayat yang kelima. Dengan iman mari kita bersama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari berseteduh sejenak untuk mensyukuri ibadah kita yang sudah selesai. Amin. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Kita nyanyikan lagu Ikut di Kau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Ikut di Kau di sengsara, karya janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kami mengucapkan selamat Paskah dan sampai bertemu di ibadah minggu depan di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.